Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda melangkah menuju satu tempat, tidak banyak di dunia ini jalan halus tanpa lobang, apalagi di kota saya, Sidoarjo. Lobang kecil bikin rusak shockbreaker motor dan mobil, tapi lobang besar bisa mencelakakan manusia. Jika tidak berhati-hati, Anda bisa terperosok masuk ke dalamnya dan akan mengganggu kelancaran perjalanan Anda dan perjalanan orang lain. Anda pernah nggak mendengar pepatah, di mana ada kemauan, di situ ada jalan? Ya, benar. Dalam bisnis jaringan yang berisi manusia dengan berbagai macam latar belakang pendidikan, ekonomi, pengetahuan, dan pengalaman, maka kemauan itu akan mengalahkan skill. More will than skill, katanya begitu. Omongmu kayak wong tandes bilang. Di bisnis ini, kapasitas mental Anda lebih berperan, lebih dominan, namun bukan berarti Anda boleh memasarkan produk asuransi dan peluang bisnisnya dengan informasi yang keliru. Kalau impian Anda ingin menjadi seorang atlet olahraga di bidang sepak bola, bulu tangkis, atau angkat berat, mungkin Anda membutuhkan bakat dengan dosis yang lebih besar agar bisa menjadi atlet kelas nasional ataupun kelas dunia. Tanpa ditunjang karakter otot yang memadai, maka sulit bagi Anda menjadi sukses. Itulah sebabnya pencarian bakat di bidang olahraga itu berhubungan erat dengan DNA yang diturunkan oleh orang tuanya. Kalau jenis otot seperti saya ini, meski saya mau mengikuti semua program pelatihan, paling-paling ya berhenti di level atlet kelas perumahan saja. Lihat saja atlet sepak bola kelas dunia, bandingkan dengan atlet lainnya. Ukuran bolanya sama, mengapa tidak bisa menyamai mereka? Atau cabang tinju, seperti Muhammad Ali, Mike Tyson. Kelas tertinggi Indonesia yang saya tahu ya Elias Pikal dan Chris John. Postur tinggi badannya, ototnya itu beda. Jika impian Anda adalah mau berkarir di bidang ilmu pengetahuan atau ilmu kedokteran, maka Anda membutuhkan kecerdasan dan pendidikan untuk dapat masuk ke sekolah kedokteran. Kalau tidak cerdas dan tekad baja untuk bisa berhasil, ya sulit untuk menjadi seorang dokter. Umumnya dokter yang saya kenal, mereka lebih cerdas daripada teman-teman saya lainnya termasuk saya. Dalam bidang pekerjaan, sedikit sekali ruang untuk kita mendapatkan promosi jabatan. Dan Anda akan bersaing dengan orang lain untuk masuk ke dalam satu lowongan itu. Diperebutkan banyak orang lain. Ini namanya Salome, satu lubang rame-rame. Selain Anda harus berprestasi, muncrat. Selain Anda harus berprestasi, Anda perlu kebaikan hati dari atasan Anda untuk bisa mengalahkan pesaing Anda. Memenangkan satu kejuaraan olahraga bukan hanya tergantung pada keterampilan Anda sendiri, tetapi juga oleh tim, pelatih, dan juga puluhan variabel lainnya. Meraih medali emas di Olimpiade tentu membutuhkan keterampilan dan disiplin yang kuat. Dan yang terpenting, Anda harus mengalahkan atlet lainnya yang juga memiliki keterampilan yang sama, tekad yang sama, disiplin yang sama, sehingga selisih 1/10 detik bisa menyebabkan Anda tidak mendapatkan medali sama sekali. Apalagi Anda dibandingkan dengan perwakilan terbaik dari seluruh penjuru dunia. Dalam pekerjaan atau dalam industri olahraga, atlet-atlet Olimpiade, mereka yang berhasil adalah mereka yang paling menginginkannya. Nah, bagaimana dengan bisnis kita? Anda hanya bersaing dengan diri Anda sendiri. Di bidang pekerjaan lainnya, banyak jalan yang bisa dilakukan untuk mematikan bisnis orang lain. Mulai dari menimbun barang, menjual barang dengan harga murah, menutup saluran distribusi hanya untuk kalangan tertentu saja, praktek monopoli, kekurangan modal, demo pegawai yang berjilid-jilid, black campaign,
hingga penggunaan black magic bisa mempengaruhi sukses Anda di bidang bisnis konvensional. Bagaimana di sini? Anda tidak perlu memiliki mantra agar bisnis Anda lancar atau terhindar dari gangguan pesaing Anda. Harganya antara satu agen dengan agen lain sama, tak perlu harus menimbun barang. Saluran distribusinya terbuka luas. Tidak ada yang namanya persaingan dengan cara-cara seperti yang terjadi di bisnis konvensional. Paling-paling yang Anda butuhkan adalah sikap yakin, ikhlas, pasrah, bekerja, dan berdoa. Minimal doa ini, Allahumma barik lana fima rozaktana wakina adzabannar. Itu doa saat diajak ketemuan prospek Anda untuk makan bersama. Wah repot ambek butuh terong ya. Ada seorang anak Papua berusia 10 tahun, namanya Yakomina. Suatu hari Yakomina berlari-lari menemui Pak Romli, guru SMA di pedalaman Papua. Yakomina meminta Pak Romli untuk mengobati anjingnya yang sedang sekarat. Ini ngomongnya. Tolong Pak Guru, sapu anjing desi sekarat teh. Dan Pak Romli tersenyum serta mengiyakan. Lalu mereka berdua berjalan menuju rumah Yakomina. Melihat anjing yang sudah sekarat, Pak Romli yang asli dari kota Solo itu menempelkan telapak tangannya ke jidat anjing. Ini bukan anjing ya, ke jidat anjingnya, dan berkata dalam bahasa Jawa, "Su asu. Nek kon ancene kate mati, yo mati yo. Nek kon urip, yo waraso." Begitu kata yang disampaikan oleh Romli. Yakomina yang tidak mengerti bahasa Jawa berpikir, wah, Pak Romli ini menggunakan bahasa Latin. Diam-diam, Yakomina menghafalkan kata-kata yang dia kira mantra atau doa itu. Setelah itu, Pak Romli langsung pulang. Lalu beberapa hari kemudian, Yakomina lari-lari ke rumah Pak Romli. Dia bermaksud melaporkan kalau anjingnya sudah sembuh. Begini ceritanya. Mama, Pak Guru ada kah? Saya mau bilang saja, sapu anjing sembuh. Namun ternyata Pak Romli malah sedang sakit. Yakomina terkejut, langsung menuju kamar Pak Romli dan menempelkan telapak tangannya ke dahi Pak Romli. Selanjutnya Yakomina membaca mantra, Su asu, nek kon kate mati yo mati yo, nek kate urip yo waraso. Pak Romli langsung kaget dan langsung sembuh setelah dia tertawa terbahak-bahak. Nah, kembali kepada topik bisnis kita. Untuk naik ke peringkat BP, Champion, Premier, MDRT, MDIT, Anda perlu mengembangkan beberapa keterampilan. Mungkin Anda perlu keterampilan berkomunikasi, keterampilan bisnis, atau kemampuan menjual yang lebih baik, sehingga Anda dapat berhubungan dengan lancar dengan siapapun orang yang Anda kenal, serta mendapatkan kepercayaan dari mereka. Namun demikian, Anda tidak perlu harus dilahirkan dengan semua kemampuan seperti para atlet atau para juara kelas dunia. Karena semua keterampilan tersebut dapat Anda pelajari dan bisa dipelajari oleh semua orang. Jadi, ada sesuatu yang lain yang membuat perbedaan penting yang menentukan apakah Anda akan berhasil ataukah tidak di sini. Di antaranya, Anda harus memutuskan untuk berhasil. Yang kedua, di antaranya adalah Anda harus melakukan kerja yang dibutuhkan. Harusnya ini cukup jelas ya, tetapi saya melihat terlalu banyak orang-orang yang memang tidak melakukan apapun. Dan kemudian mereka bertanya-tanya, mengapa saya kok tidak berhasil ya Pak ya? Mempelajari produk, cara kerja marketing plan, dan cara menyampaikan peluang bisnis ini adalah merupakan sesuatu hal yang sangat sederhana. Tetapi sebenarnya mempresentasikan peluang bisnis ini beserta produknya kepada cukup banyak orang secara konsisten sehingga Anda benar-benar berhasil, itulah yang menjadi faktor yang penting. Para pemimpin yang berhasil, mereka itu melakukan presentasi sebanyak 15 kali setiap bulannya secara konsisten bertahun-tahun. Dan itu menunjukkan bahwa keberhasilan di bisnis ini datang dari keputusan untuk mau bekerja. Tidak ada seorang pun yang akan mengerjakan bisnis Anda kecuali Anda sendiri yang bisa melakukannya. Dan hebatnya,
Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan atau mencegah Anda untuk mengerjakan bisnis ini. Kerja yang dibutuhkan di sini bisa dilakukan secara paruh waktu, bisa kapan saja, pagi, siang, sore, bahkan malam. Bahkan jika hari ini Anda masih punya pekerjaan yang lain, maka mengerjakan bisnis ini bukan lagi menjadi sebuah hambatan. Komponen lainnya akan saya bahas pada topik bahasan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, cuci tangan pakai sabun, makan nutrisi yang berkualitas, olahraga yang teratur, jaga hati Anda dengan klik subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.